Di sini Puri mengajak kita betara mau pesaksi ring langit nih ratu. Ketika ini dibenarkan oleh saksi alam semesta, luar biasa akan berdampak kepada siapa yang mengklaim dan siapa yang bertindak tidak adil di tanah Bali. Karena tanah Bali ini pingit. Sama sekali kejap ngakuin doyan leluhur tidak memiliki. Yang sabut kekan mungkin mangno geles siput sira sampai sira di sana berbuat. Napi hubunganipun kan itu yang tan wentan yang pada anak agung di bumi ini agung ke sami sekawantan haatan medioasa gitu. Sampun tiang kita gendan lan tiang mawin kita tiang maturuning lagi do betaro yang dado satu tiang panglis geles. Kita sengaja atau bikin Turunnya pada ini sarang sami dari pemerajan sarang sami gitu betaro mindo dinas cor gitu betaro sarang sami mangdo presido jo mangdo presido jo dan nyedang pun mudah doyan ratu pondok betaro di muka sami bedang sudah ada sami menyampaikan kita hadir di sini untuk membicarakan suatu hal yang memang harus kita wacanakan di masyarakat Bali, yaitu persoalan sengketa lahan ataupun kasus kriminalisasi yang ada di Pulau Dewata khususnya. Tapi itu nanti akan kita bicarakan karena di hadapan kita sudah hadir beberapa tokoh-tokoh, kemudian ada pengingsir dari Jero Kepisah dan Pasar Selatan, dan juga ada dari pihak desa yaitu Bapak Lurah di Denpasar Selatan yang membicarakan nanti tentang persoalan-persoalan yang akan kita bahas nanti ya, khususnya tentang adanya dugaan kriminalisasi terhadap warga dan penglingsir di Jero Kepisah di Denpasar Selatan ini. Dan ada satu hal yang membuat mereka kecewa, berat hati, dan sudah melakukan beberapa proses upaya hukum secara skala ya. Namun persoalan mereka menyampaikan surat pengayuman hukum ke Kapolri, ke Menko Polhukam, ke Menkumham, dan juga sekaligus ke Presiden Joko Widodo tidak menemui suatu hal yang membuat mereka puas ya dengan apa yang sudah mereka sampaikan, dan rasa keadilan itu sangat langka buat mereka karena mereka memiliki leluhur sudah diobak-abit ya, sudah dikriminalisasi dengan dugaan oknum ya yang ada di Polda Bali, dalam hal ini penyidik Polda Bali yang berusaha menggantung kasus ini, sengketa ini, dan juga adanya dari pihak penglingsir di sini tidak bisa memperoleh haknya ya, yang seadil-adilnya untuk istilahnya menguasai lahan yang memang hak mereka dari turun-temurun dari leluhur mereka. Dan ada pihak lain yang melaporkan dengan silsilah yang diduga palsu, merasa memiliki juga lahan milik Jero Kepisah ini, berupa rumah yang ada di Pedungan, persawahan, dan juga yang aset yang ada di Benoa. Nah, untuk itu kali ini kita sudah menghadirkan para penglingsir di Jero Kepisah. Akan kita tanya karena saat ini beliau sekeluarga besar di sini sudah menyelenggarakan sebuah upacara. Upacara ini adalah
upaya mereka secara niskala memohon keadilan kepada para leluhur dan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa agar memperoleh keadilan yang sejati atau sebenar-benarnya. Baik, Om ternyata Riki bisa perkenalkan nama dari Ida Perlingsir Riki, sira pasannya? Yang persaingan anak agung murah Suetnya Putra. Ya, beliau adalah anak agung Murah Suatnya Putra, salah satu pengisar Jeruk Kepisah. Mungkin bisa cerita sedikit tentang napi makna upacara yang dilakukan tadi di pemerajan Jeruk Kepisah ini. Kiri dia ngatur sesajian ring pemerajan agung, sarang semetot yang sarang sami, di tiang nunasijo santu duen leluhur tiang akuin ring Eka Wijaya, saking dumun sampun di tiang melapor ke polisi kijo-kijo sampun durung dalar wenten sane pasti. Dan anu tiang sendiri sampun anak boleh panggil ring bagian genten tapi asalnya penyidik Polda ping 3 yang boleh panggil mereka patah mantan pedakiannya ring awet yang panggil ke di samping mereka masalah yang ngadap tanah takon ring penyidik pipis yang takon apa sih maksudnya nika tidak masuk akal begitu ya nika pakaian pun nika kan sila-sila yang pakaian ke tapi ini saya uning dia semua dia sudah ungkapkan di sana memang sugra pukulun Ido betaran di tiang raja betaran di tiang akan melingom ini dikirim pemerintah agung ani mempersiang sugra pukulun di Gusti Gede Kampung nih memang benar dia tahu persis beliau nih kenal persis waktu nikah di tiang waru sarang kalih lanang-lanang medal diki dadosne kompiang itu di tiang sarang niki belin di tiang beli misalnya di tiang nikah sarang kalih santu Ido demun ring manusia nih sekali sapuniki nabi mana ipun ring di tiang dados tiang kenten mah nabi hubunganipun kan di tiang tan wenten yang pada anak agung di Gumina agung kesami sekawantan haatan medio asa kenten sampun nun tiang ungkit kenten lan tiang mawin ke di tiang maturuning ring do betaro yang dados satu di tiang pangles geles niki puput bukti pangles-gles wonten bukti kan babut nabi pun diantar batot antuk ipun memargi sekali sapuniki ngai-ngai pun laris pipil palsu gak karyaan pun angin ngungkit doyan tiang riki sekali dumun pagi di tiang pipil keluar hari Minggu di jawa kantor mau buka hari Minggu dan jadi nyak terima nu kedo ke negara durung berbentuk provinsi pun sampun orang terbentuk ya macam-macam enten benar nih kena pritan kok nanya masih aparat menyelenggarakan sekali sana sapunika kok berarti yang sangat terima mendados bani pun panglis geles pun berangkat lunasi jauh niki ratu bodoh betara saking napi sami ratu betara di dalam ratu betara diki siro aja sana makan jahabang legres cabut urip bodoh pada petara sani melingom linggir yang dalam keresan diki nak persana pada petara sani melingom linggir yang pemeraja dalam wet dumun di tiang kari SD nenten naan nak matura napi kepiak hasil ring sawah tetep matur ke niki kepuri kepisah nenten naon nak ngakuin dua anak diki nenten di tiang sani mangkin dan tidak uning kan siro nika sampai situ dan tidak uning sama sekali kerja ngakuin doyan leluhur tidak memiliki yang saput kan mangkin mangno gelis siput siro sampai siro di sana berbuat kan mangno gelis bancut taput udah tipun ya kan ke pihak penguasa daerah sini ya ada Pak Lurah ini Pak Lurah Pedungan nih Pak Kadek Hermanto Esos ya mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang apa yang Bapak ketahui terkait dengan Jeruk Kepisah ini silsilah dan rincikan mungkin yang ada di sana tentang terkait aset yang mereka miliki bisa jelaskan sedikit apa yang Bapak ketahui. Om Swastiastu, terima kasih ini atas waktunya dalam kesempatan sore ini di tiang kesudi jadi lurah niki baru supaya akan salah nanti dalam penyampaian saya di istilahnya di
dilantik menjadi Lurah Pedung tanggal 2 Agustus. Oh, baru. Baru. Ya. Selamat, Pak. Dari apa yang menjadi pembicaraan tadi belum Titiang memahami. Dan supaya tidak salah nanti penyampaian ya memang dari posisi jero gede kepisah inilah yang sebenarnya. Jero gede kepisah sepengetahuan Titiang. Tapi hal-hal yang lain karena tiang baru nih belum tahu dari proses tapi yang sudah ada dari peristiwa niki Titiang durung memahami karena tiang baru sebulan kurang masuk jadi Lurah Pedungan. Tapi Bapak asli Riki? Tiang asli Riki. Kalau dari masyarakat tetua Riki membicarakan soal duen dari jero kepisah seperti nanti. Apakah memang benar ke yang kita sebutkan tadi memang milik dari jero kepisah? Nah sepengetahuan Titiang, kebetulan Titiang sebelum dari lurah kan jadi pihak adat. Nah apa yang menjadi acuan masalah pajak dan dulu ya tetap Niko setiap tahunnya turun di Banjar Kepisah memang atas nama yang disampaikan tadi langsung diambil oleh pewaris di SPPT ini kan jatuhnya di Banjar Kepisah jero gede kepisah ya atas namanya ya jelas nih Kang. Jelas tuh diambil langsung Bukan ditujukan ke jero bukan, suci. ada sepengetahuan dia yang itu yang seperti itu aja. Kalau udah seperti ini kok langsung diambil daripada proses kerja bakti tahunan lagi SPPT niki atas nama niki jero gede kepisah dan ngambil langsung Macam-macam nih ini. Dan mereka akhirnya seperti jero gede kepisah ini melakukan sebuah upacara lunas pematut dan leluhur lan ide sang yang dewasa ya agar diberikan keadilan. Nah, makin Juru Bima bagaimana melihat kondisi seperti ini? Ya, Tiang niki nyawis ketika kebetulan dia sering ketemu sareng tiang curhat gitu terhadap kasus ini. Jadi tiang saya sangat prihatin terhadap semeton Hindu Bali, khususnya apalagi yang punya derajat dan posisi yang luar biasa di tanah Bali kita hormati. Ide sampun mau pesaksi Pejati Canang Sari, mau pesaksi ring ide Betara Lelangit. Mohon kebenaran taksu. Sekali tadi tiang dengar cerita bahwa dari dulu dari leluhur Wit sudah memargi. Kenapa ada semeton kita yang kelihatan sekali mau mencorah mungkin seperti itu. Mau mengambil hak yang seharusnya itu tidak terjadi. Kalau memang itu, kalau tiang secara logika, kalau yang itu punya leluhurnya dulu, kenapa nggak dulu diambil? Kenapa nggak dari dulu diminta? Kenapa tidak ada dulu? Kenapa baru sekarang turun leluhur yang garis keturunan keempat tadi yang pura turunan keempat? Di sini terlihat sekali bahwa karakter kita semeton Hindu Bali di pelingsir di tiang ampura niki tiang yawis. Ketika kebenaran kembalilah kita lihat rasa persemetonan. Jangan karena ulak ulian harta berana akhirnya kita melupakan rasa persemetonan. Di sini Puri mengajak ide Betara mau pesaksi ring lelangit nih Ratu. Ketika ini dibenarkan oleh saksi alam semesta luar biasa akan berdampak kepada siapa yang mengklaim dan siapa yang bertindak tidak adil di tanah Bali. Karena tanah Bali ini pingit, tanah Bali ini sangatlah sakral. Saya minta ketika memang benar proses yang sudah beliau lakukan janganlah memperuncing masalah atau membuat masalah ini menjadi keruh. Ayo kita lepaskan. Masih ada rezeki besar, ada kerjaan lain yang bisa kita kerjakan. Jangan jero di sini yang diobok-obok. Karena saya prihatin mendengar cerita yang sudah turun temurun, apalagi tadi ada cerita dari Pak Lurah yang sebelumnya dari Lurah menceritakan kebenaran bagaimana para tetamian yang memberikan hasil itu kemana, kepada siapa. Disinilah tempatnya. Saya datang ke sini hanya untuk memberi cari keadilan karena dharma memang harus ditegakkan. Jangan pernah takut kita untuk berjuang. Itu yang siaga Ratu untuk selalu berusaha menjadi berguna di tanah Bali ngelonin kepatutan. Biar tidak ada lagi semeton-semeton Hindu Bali karena ulian warisan yang tidak benar mengklaim membuat data yang fiktif akhirnya seolah-olah benar boleh bisa menang ketika punya uang, tetapi alam semesta tidak akan tidur terhadap dharma kebenaran itu. Ini kemanten. Ya. Oke, tamu terutama krama-krama Bali yang memiliki permasalahan sosial, budaya dan lain sebagainya untuk mohon bantuan beliau ya advokasi tanda kutip nih ya advokasi dan membela hak-hak dari krama Bali yang tertindas ya. Baik, kita akan beralih ke kemudian kembali lagi ke tanah Bali. Pak Agung Pram selaku pengamat sosial budaya bagaimana ya melihat keadaan Bali semacam ini, ada karut-marut macam-macam nih sehingga
secara kearifan lokal Bali, orang Bali itu bagaimana harusnya bersikap? Bunda segala, Ratu. Saya melihat kalau dari sisi permasalahan ini saya lebih melihat bahwa kita kehilangan literasi ya. Kita kehilangan literasi dalam artian bahwa semestinya kearifan lokal Bali, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita hidup dalam ekosistem sosial itu menjadi acuan dalam pengembangan literasi hukum. Menurut saya sejarah Puri ini ada sebelum Republik ini berdiri. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah lahan, sengketa lahan dan lain-lain itu, saya rasa sederhananya bahwa lahan itu memiliki sejarah. Dia memiliki fakta lokasi, kemudian dia memiliki fakta kepemilikan, dia memiliki fakta hasil dan pengakuan. Itu menurut saya. Nah, kemudian semestinya hal ini bisa dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan ataupun dalam pengambilan keputusan. Ini yang dijadikan literasi dalam hukum. Nah, terkait kemudian dengan permasalahan sisilah dan administrasi lainnya, kita kembalikan di masa lalu. Pak Putu Suwandana ya, selaku kuasa hukum dari Jero Gede Kepisah atau kuasa hukum dari Anak Agung Ngurah Oke dan ahli waris yang lain. Baik, kemarin kan ada laporan ini ya dari pihak Jero Suci ya, Eka Wijaya ya, Ngurah Eka Wijaya yang melaporkan adanya pemalsuan silsilah ke Krimsus Polda Bali. Kemudian bisa cerita sedikit bagaimana menurut kuasa hukum dari Anak Agung Ngurah Oke terkait dengan pelaporan itu? Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon izin dulu, Agung Ngurah Oke dan saudara. Oke, pertama saya ingin jelaskan dulu ya mengenai latar belakang. Artinya perkara yang saat ini ada di Krimsus Polda Bali itu sebenarnya bukan yang pertama. Jadi klien kami sejak tahun 2015 sudah dipermasalahkan. Ya. Jadi Anak Agung Ngurah Eka Wijaya yang katanya dari Jero Suci ini sudah pernah melaporkan klien kami di Polda Bali dengan dasar dugaan penyerobotan tanah, penggelapan hasil, pemalsuan dokumen, seperti itu. Dan laporan itu sudah menjadikan klien kami yaitu Anak Agung Ngurah Oke Wijaya itu sebagai tersangka waktu itu. Ya, dengan dugaan pasal itu. Nah, karena pada waktu itu memungkinkan penentuan tersangka itu di Hukum Positif Indonesia mengajukan pra peradilan. Jadi saya dan tim kuasa hukum waktu itu mengajukan upaya hukum pra peradilan di PN Negeri Denpasar. Dalam proses pra peradilan itu permohonan kami diterima, sehingga status penetapan tersangka dari klien kami Anak Agung Ngurah Oke Wijaya itu gugur, dianggap tidak sah. Selanjutnya dilanjutkan dengan adanya SP3 oleh pihak penyidik di Polda Bali atas kasus laporan dari Anak Agung Ngurah Eka Wijaya ini. Nah, pada protap dari pihak kepolisian dalam menangani pertanahan yang ada di Jero Kepisah ini, dalam arti tanda kutip ini pendapat saya dari segi akademisi, banyaknya belum mengerti penyidik terkait masalah pertanahan. Itu yang paling baik. Karena Undang-Undang Pokok Agraria itulah undang-undang pertama sekali bangsa Indonesia membuat undang-undang. Itu pertama kali. Nah, apa tujuan marwahnya daripada bangsa Indonesia waktu itu membuat undang-undang Pokok Agraria? Supaya ada sebuah kesamaan di seluruh Indonesia. Karena tanah-tanah di Indonesia ini banyaknya tuan-tuan tanah, tuan-tuan partiklir dan sebagainya, terutama di daerah Jawa. Sehingga ada sebuah pemerataan. Ya. Ada sebuah pemerataan terkait masalah pertanahan. Nah, kembali kepada, saya tidak membahas terlalu panjang lebar terhadap pertanahan ini. Kembali kepada pokok agraria. Bukti hak dalam konteks ini hanya satu-satunya sertifikat. Nah, hanya satu-satunya sertifikat, tidak ada yang lain. Selain sertifikat tanah, hak atas tanah itu namanya alas hak. Entah girik, entah pipil kalau di Bali, entah petok D, atau gendung perbunding kalau daerah Jakarta dan sebagainya, itu adalah sebagai alas hak. Dan itu sebenarnya sudah tidak bisa dipakai.
sekarang. Itu tahun 82 kalau nggak salah, pemerintah memberikan kesempatan bagi yang punya alas hak. Nah, tetapi dalam kenyataannya ini permainan-permainan, makanya dibentuknya mafia-mafia pertanahan ini, dibentuknya Satgas terkait masalah mafia pertanahan ini, tujuannya adalah itu. Nah, makanya terkait kembali kepada masalah pertanahan, khususnya di Bali ini, kita tidak bisa lepas sekarang daripada UPA, Undang-Undang Pengelolaan Agraria. Itu terkait masalah pasal 19 itu adalah sertifikat dan penguasaan selama turun-temurun. Apalagi 20 tahun aja sudah bisa mengajukan kepada negara. Artinya orang kehilangan haknya. Katakan si A dia mengklaim tanahnya itu, punya dia alas hak. Tetapi kalau dia terlantarkan, dia tidak pernah bayar pajak kewajibannya, dia tidak pernah tempati tanah itu sudah tidak bisa. 50 tahunan lebih. Oh, sudah 50 tahun ya. Lebih nih dari wak dia ke Turun temurun nih. terus temurun mungkin anak tiang mungkin kan dan ngarap tanah duwe niki kan dan hasilnya tetap mriki. Ya. Ke ling suwe sampun tiang ngarap tanah anak impung jero kepisah dan wenten nang impuk yo sekian jero kepisah. Bapak Kuning sarang orang dari Jero Suci Dan kenal ya? Dan kenal. Ya.